Berdasarkan data yang dirilis oleh Puslitbang Gizi tahun 2012, sekitar 60% dari total asupan protein hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia berasal dari ikan dan seafood. Hanya 40% yang berasal dari protein non-ikan dan seafood. Dapat dipahami tentunya jika industri pengolahan hasil perikanan memainkan peran penting dalam memberikan nilai tambah dari hasil produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Di tengah upaya untuk terus mendorong industri pengolahan hasil perikanan, sejumlah tantangan dihadapi, khususnya terkait dengan aspek mutu dan keamanan hasil perikanan. Selain masih banyak yang belum menerapkan program manajemen mutu terpadu, penggunaan bahan tambahan berbahaya menjadi salah satu ancaman di bidang pengolahan hasil perikanan. Boraks, formalin, dan bahan tambahan berbahaya lainnya tentu menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat yang mengonsumsi produk tersebut. Perkenalkan, nama saya Yus Rustandi, jabatan sebagai pengawas perikanan, selaku penyidik perikanan juga. Bekerja di Satwas PSDKP Sukabumi. Untuk saat ini, kepatuhan dalam industri pengolahan, terutama dari produk hasil perikanan, itu mereka mematuhi aturan perizinan yang berlaku, termasuk mulai dari izin daerah maupun dari izin pusat. Segala sesuatu yang persyaratan-persyaratan itu mereka dipenuhi untuk menjadi patuh dalam kegiatan pengolahan ikan. Untuk produk-produk hasil dari pengolahan ikan itu mulai dari usaha mikro maupun makro tidak diketemukan sampai saat ini melakukan kegiatan menggunakan bahan kimia seperti formalin dan bahan-bahan terlarang yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia.
Untuk bahan baku setelah diteliti dan dianalisa tidak menggunakan bahan-bahan tambahan yang mengandung zat kimia, bahwa hasilnya itu memang bagus untuk layak dikonsumsi manusia. Sesuai dengan standar operasi pengawasan yang dilaksanakan mulai dari hulu sampai ke hilir, itu betul-betul dilaksanakan, utamanya pengolah perikanan, mulai dari masa produksi sampai ke pemasarannya kita pantau. Dalam pelaksanaan tugas pengawas perikanan, kami melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, dan bila mana terjadi ada pelanggaran untuk ditindaklanjuti proses lanjutan dan lakukan penyidikan untuk proses hukum selanjutnya. Disinilah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memainkan peranan penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawas perikanan melaksanakan kegiatan pengawasan berbasis resiko secara rutin maupun insidental. Pengawasan laporan pelaku usaha, standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha. Inspeksi lapangan dilakukan melalui kunjungan fisik. Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha atau standar produk, risiko rendah dan menengah rendah diperiksa 1 kali dalam 1 tahun per lokasi usaha, tidak diperiksa pada tahun setelahnya jika patuh. Risiko menengah tinggi dan tinggi diperiksa 2 kali dalam 1 tahun per lokasi usaha. Diperiksa 1 kali pada tahun setelahnya jika patuh. Pengawas perikanan dalam menjalankan tugas pengawasan usaha pengolahan ikan wajib dilengkapi surat tugas dari pimpinan unit kerja, dan seragam dinas disertai atribut sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam pengawas perikanan. Form pengawasan. Pengawasan usaha pengolahan ikan melakukan pemeriksaan seperti keberadaan dan kesesuaian perizinan berusaha bidang pengolahan ikan, NIB plus SS plus izin. Kesesuaian penerapan SKP, PMMT atau HACCP HC. Pemeriksaan keberadaan bahan tambahan yang berbahaya.
kesesuaian pengelolaan limbah, IPAL atau AMDAL, kesesuaian asal bahan baku budidaya atau CBIB, penangkapan atau CPIB produk bukan berasal dari kegiatan IUUF, dan impor hasil perikanan atau HP dilengkapi HC. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sofian. Saya sebagai kepala pabrik di Rizky Bersama Jaya. Untuk Rizky Bersama Jaya ini perusahaan yang bergerak di bidang olahan ikan. Adapun untuk olahan ikannya itu menjadi sebuah produk olahan beku. Untuk perusahaan ini bertepat di Desa Wangunreja, Kecamatannya Lindung, Kabupaten Sukabumi. Dan perusahaan ini sudah berdiri dari mulai perusahaan yang sifatnya rumahan, yaitu dari sekitar tahun 2006 sampai sekarang menjadi sebuah perusahaan yang berdiri dan mempunyai pabrik dan mempunyai aset-aset yang lumayan besar. Dan untuk tahun ini juga perusahaan ini sudah menjadi CP. Untuk standar supaya kita bisa menjaga kualitas dari produk kita sendiri itu, terutama hal yang paling penting ialah dari awalnya dulu, yaitu dari bahan baku. Karena ketika bahan bakunya jelek, tidak standar, tidak memenuhi kualitas, maka hasil produknya juga itu akan jelek. Makanya standar ketika datang produk, datang bahan baku seperti yang sekarang ini, datang ikan, kita selalu melakukan pengecekan. Yang pertama itu cek uji formalin. Jangan sampai produk bahan baku yang kita dapat itu mengandung formalin. Yang kedua, kita cek juga warna, tekstur, bau, dan kondisi ikan itu. Semua pemerintah yang berkecimpung, yang ikut serta dalam pengawasan ini, kita dari pabrik sangat terbantu sekali. Kenapa? Karena di setiap berdirinya sebuah pabrik itu harus memenuhi, harus melewati beberapa tahapan-tahapan perizinan. Adapun untuk perizinan-perizinan itu selalu ada upgrade atau perubahan-perubahan di tiap tahunnya. Nah, ketika ada pengawasan pemerintah, ada edukasi dari pemerintah, kita bisa tahu upgrade-upgrade terbaru itu seperti apa. Dulu tahun 2009, 2010 seperti apa, 2020 seperti apa, dan 2022 seperti apa. Dan itu kita memerlukan upgrade, baik itu datang secara langsung atau pembinaan via online, Zoom atau yang lainnya. Yang pasti dari pabrik itu sangat terbantu sekali dengan kehadirannya pemerintah. Pesan mungkin untuk pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bidang industri, terutama di bidang makanan, yang belum menempuh perizinan-perizinan, diharapkan segera untuk menempuh perizinan. Karena kenapa? Makanan itu beresiko karena dikonsumsi. Apabila tidak menempuh perizinan, mungkin si pengusaha ini menyatakan produk itu baik, bagus, tetapi menurut standar kepemerintahan atau standar-standar MUI atau yang lainnya, BP POM, tidak sesuai karena ditakutkan hal itu berbahaya bagi pengkonsumsi. Karena di sana banyak sekali kejadian-kejadian mungkin dari proses produksinya kurang higienis atau dari pengemasan, pemasaran dan yang lainnya kurang higienis dan dikonsumsi sama semua orang, banyak orang. Ditakutkan bukannya menjadi hal baik, malah menjadi hal buruk buat yang pengkonsumsi. Makanya untuk pelaku usaha, terutama di bidang makanan,
harap segera selesaikan tempuh jalan-jalan perizinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah yang berlaku. Pengawasan berbasis resiko yang dilakukan oleh pengawas perikanan dilaksanakan melalui standar operasional prosedur yang jelas. Dalam proses pemeriksaan standar dan izin berusaha berbasis resiko ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyiapkan laporan berkala yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan dilarang menghalangi kegiatan pengawasan. Jika pelaku usaha menghalangi kegiatan pengawasan, akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Namun, jika pelaku usaha menemukan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka pelaku usaha berhak menyampaikan keberatannya melalui pengaduan kepada pemerintah pusat atau Electronic System (OSS). Sejalan dengan semangat pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, pengenaan sanksi bagi pelaku pelanggaran di bidang pengolahan hasil perikanan pun lebih didorong dengan pendekatan ultimum remedium, di mana pidana menjadi jalan terakhir dan pengenaan sanksi administrasi lebih didorong untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Selain itu, langkah-langkah pencegahan pelanggaran juga lebih diutamakan. Nama saya Aan, lokasi tempat saya bekerja di Pelabuhan Ratu, di Komplek PPNP. Kemudian nama tempat saya bekerja itu CV Mitra Ratu Mandiri. Kalau perusahaan kita itu bergerak di bidang pemrosesan ikan, khususnya ikan layur. Proses kita mendapatkan izin ya, kita berusaha bagaimana supaya GMP SSOP yang kita punya, yang kita kerjakan sekarang sehari-hari itu memenuhi standar aja. Ya, itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi untuk memenuhi standar supaya saat mengajukan proses perizinan, saat diinspeksi, saat di surveillance, kita lebih mudah. Kemudian dari pemerintah juga akan lebih mensupport kita, karena semakin kita menjalankan GMP SSOP yang kita punya sesuai standar pemerintah khususnya, itu akan mereka semakin mensupport kita. Bahkan pemerintah akan semakin memberi kita dukungan dalam bentuk mungkin mempermudahan perizinan berikutnya. Saat kita mengajukan perpanjangan juga mereka lebih mudah, lebih respect. Pada intinya akan lebih mudah lah kalau kita melakukan semua dengan baik lah gitu. Kalau kita mau mulai, kita belajar lah, kita konsultasikan dengan pemerintah daerah kan, yang perizinan, kita mau mulai usaha apa, syarat apa yang harus kita penuhi dulu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Nah, lalu saat kita melakukan produksi, apa sih yang kita perlu lakukan?
Kemudian kalau kita sudah melakukan semuanya itu, otomatis pemerintah akan mensupport ya, lebih mudah gitu sih. Jadi di kita sendiri sebagai pengusaha juga akan lebih mudah dalam melakukan usaha kita. Jadi kita akan merasa lebih aman daripada kita terganjal di saat tengah-tengah berjalannya proses, kita berjalan terganjal surat izin dan segala macam, kita malah susah. Lebih baik kita legalkan semua kita, jadi usaha kita sertifikasi apa sih yang perlu kita punya, itu yang dari pemerintah. Nah, kita ikutin aja, itu akan mempermudah kita sih. Pada akhirnya, dalam upaya mendorong tata kelola perikanan berkelanjutan dari hulu sampai dengan hilir, KKP menempatkan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai standar yang tidak bisa ditawar. Kerja keras pengawasan di lapangan unit pengolahan ikan menghasilkan produk yang bermutu, sehat dan diproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan ikhtiar untuk menjaga masyarakat agar mengkonsumsi produk hasil perikanan yang sehat. Pengawasan di bidang pengolahan hasil perikanan ini penting untuk memastikan dua hal. Pertama, produk perikanan ini diolah secara legal. Kedua, produk perikanan juga sehat dan layak dikonsumsi masyarakat.